Halo, kembali lagi channel Raden Tony TV. Pada kali ini saya akan memberikan cuplikan video yang berjudul Tumbuhan Kaktus yang Subur. Berikut videonya. Oke kawan, kali ini saya akan membahas tumbuhan yang bernama kaktus. Kalian semua pasti sudah mengenal tumbuhan yang bernama kaktus ini. Saya akan menjelaskan secara detail tentang kaktus. Oke, disimak video ini. Tanaman kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasanya ditemukan di daerah-daerah yang kering atau yang ada gurun pasir. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruangan di batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Oke, kali ini saya akan membahas asal-muasal atau sejarah tumbuhan kaktus ini. Sejarah penemuan tentang kaktus dipercayai telah dimulai lama sebelum bangsa Eropa menemukan dunia baru. Namun, berbagai informasi mengenai tumbuhan tersebut hilang ketika terjadi penjajahan oleh Spanyol. Referensi pertama mengenai tanaman kaktus ditemukan pada abad ke-16 dari buku Historia General y Natural de las Indias pada tahun 1535. Penulis buku tersebut, Hernández de Ovidio y Valdés, mendeskripsikan kaktus sebagai tanaman yang memiliki duri yang khas dan buah yang unik.
Sebagian besar spesies kaktus berasal dari Amerika Utara, Selatan, dan Tengah. Genus kaktus pertama yang diimpor ke Eropa adalah Melochatus, seorang botaniawan asal Swedia. Carl Linnaeus memberikan nama kaktus yang diambil dari bahasa Yunani, katos, dalam bahasa Yunani yang berarti klasik. Kata tersebut memiliki makna tanaman liar berduri. Oke, kali ini saya akan membahas tempat beradaptasinya tanaman kaktus. Hanya seperempat dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sisa-sisanya hidup pada daerah semi gurun, padang rumput kering, hutan merangas, atau padang rumput. Umumnya tumbuhan ini hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batang. Batang tanaman ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu. Tumbuhan ini membuka stomata di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang terik. Pada malam hari, kaktus juga mengambil COH2 dari lingkungan dan menyimpannya di fokula untuk digunakan ketika fotosintesis berlangsung atau terutama pada siang hari. Banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang serta tajam. Duri tersebut merupakan modifikasi dari daun dan dimanfaatkan sebagai proteksi terhadap herbivora. Bunga kaktus yang berfungsi dalam reproduksi
tumbuh dari bagian ketiak atau areola dan melekat pada tumbuhan serta tidak memiliki tangkai bunga. Oke, kali ini saya akan membahas hama dan penyakit. Penyakit yang umumnya menyerang kaktus disebabkan oleh bakteri dan cendawan atau jamur. Infeksi akibat bakteri dan cendawan dapat menyebar dengan cepat, sehingga perlu dilakukan pembuangan bagian yang terinfeksi, kemudian dilakukan pencangkokan. Hama yang sering menyerang kaktus adalah tungau dan kutu yang menghisap cairan kaktus. Kerusakan bagian tertentu dari kaktus juga dapat disebabkan terbakarnya jaringan akibat sinar matahari. Apabila kaktus yang biasa diletakkan di tempat teduh secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung, maka akan timbul perubahan warna menjadi putih atau coklat pada bagian yang terekspos oleh sinar matahari. Bunga kaktus dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan. Salah satunya adalah Opuntia. Spesies ini banyak dikultivasi untuk diambil buah dan batang mudanya. Buah Opuntia banyak diolah menjadi selai yang disebut Quassia de Tuna. Sementara itu, batang muda Opuntia yang dikenal sebagai Nopalitos akan dikuliti dan digoreng, dikukus, atau diolah menjadi acar dalam cuka asam manis. Sekarang ini Opuntia juga masih dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kosmetik, dan obat-obatan. Dulunya spesies kaktus Carnegie gigantea dimanfaatkan sebagai bahan dasar tepung untuk pembuatan roti. Namun, tepung ini sudah tidak lagi dimanfaatkan karena masyarakat lebih menyukai tepung dari jagung.
Bagian akar berkayu ataupun pembuluh vaskular yang mengandung lignin dari kaktus juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Berbagai spesies kaktus terancam punah karena adanya perusakan habitat alaminya dan eksplorasi berlebihan yang dilakukan manusia. Dulunya, kaktus diimpor dalam jumlah besar ke Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Jepang karena termasuk akomodasi yang menguntungkan. Namun, perdagangan kaktus tersebut mulai dihentikan sebelum Perang Dunia Kedua. Saat ini, kaktus termasuk di dalam daftar Appendix 1 dan 2 Convention on International Trade in Endangered Species yang memberikan proteksi kepada tanaman ini. Tanaman hasil propagasi atau perbanyakan buatan merupakan tanaman yang berasal dari biji propagula maupun stek yang ditanam pada lingkungan terkontrol. Beberapa negara juga melarang dengan keras perdagangan kaktus, terutama ke luar negeri. Beberapa usaha konservasi kaktus pun telah dilakukan, diantaranya adalah pelestarian ex atau situ di dalam tanaman botani. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video yang berjudul Tumbuhan Kaktus yang Subur sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Sampai jumpa lagi di channel Raden Tony TV yang berikutnya. Dadah!